syarika lah dan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwah sekalian, para peserta kajian kitab rutin Markas Arabiyah dan Ilmu Syar'i Maish. Pada hari ini, hari Selasa, di subuh hari kita dapat kembali bersua bersama-sama melanjutkan kajian rutin ba'da subuh yang diselenggarakan oleh Maish. Dan pada kesempatan subuh hari ini, insyaallah pembahasan berkaitan dengan syarah matan Abu Suja yang membahas ilmu fikih dengan bab atau pembahasan yang wajib dalam wudu. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga sudah hadir Al-Ustaz Muhammad Hatim. Itu mungkin sebelum dimulai kepada para peserta untuk menyiapkan barangkali nanti akan mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Silakan dapat disiapkan dulu, kemudian juga mudah-mudahan bisa ikut berpartisipasi aktif dalam kajian yang akan berlangsung. Langsung saja kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat, falyatafaddal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kajian rutin. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan ilmu fikih yang saat ini kita mengkaji dari syarah dari matan Abu Suja ya, fikih Syafi'i. Masih di pembahasan furudul wudu ya, yang wajib dalam wudu. Kita lihat di Fathul Qorib ya terlebih dahulu untuk penjabaran permasalahannya. Ada yang mau baca? Silakan. Anda mau coba Ustaz? Betul, tapi yang atasnya dulu, matannya dulu. Bismillah. Fathul Qaribil Mujibi. Wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashu ba'dir ra'si wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Ma bainal bisa diartikan terjemah? Dan mencuci kedua tangan hingga kedua sikut dan membasuh sebagian kepala. Mengusap, mengusap ya. Dan mengusap sebagian kepala dan mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Nah, syarahnya dari yang bawah ya, wasalis. Wasalis ghuslul yadaini ilal mirfaqaini fa in lam yakun lahu mirfaqani u'tubira qadruhuma wa yajibu ghuslu ma 'alal yadaini
min sya'rin wasil'atin wa usbu'in zaidatin wa adhafira wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin yamna'u usulal ma'i. Baca aja terus warabi. Warabi' mashu ba'dir ra'si min dzakarin aw unsa aw kuntha aw mashu ba'di sya'rin fi haddir ra'si wala tata'ayyanul yadu lil mashi bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha walau ghasala ra'sahu badala mashiha jaza walau wada'a yadahu al-mablulata wa lam yuharrikha jaza. Wal khamis ghaslur rijlaini ilal ka'baini in lam yakunil mutawaddi'u labisan lil khuffaini fa in kana la bisahuma wajaba alaihi mashul khuffaini aw ghaslur rijlaini wa yajibu ghaslu ma alaihima min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin kama sabaqa fil yadain. Nah, ya jadi yang berikutnya yang wajib dalam wudhu ya, yang sebelumnya sudah kita bahas poin pertama dan yang kedua ya, yaitu yang pertama niat, yang kedua mencuci wajah ya. Nah, yang ketiga ini adalah wa ghuslul yadaini ilal mirfaqain, mencuci kedua tangan sampai sikut, kedua sikut. Wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Wa ghuslur rijlain, mencuci kedua kaki ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Ya, di sini dijelaskan wasalitsu, yang ketiga, dan yang ketiga ghuslul yadaini ilal mirfaqain, mencuci kedua tangan sampai kedua siku. Ya, nanti dijelaskan ya dalilnya. Dan yang dimaksud ilal mirfaqain di sini adalah ma'al mirfaqain, jadi bersama dengan dua sikut. Jadi kedua sikutnya juga sama-sama dicuci. Ya, nanti ada sedikit perbedaan ya di ulama dalam memahami makna ila itu. Apakah bermakna ma'a ya, ataukah bermakna goyah. Ini kita bahas di tadzhib ya, di dalil-dalilnya. Fa illam yakun lahu mirfaqan. Nah, ini permasalahan ya yang muncul dalam mencuci kedua tangan. Misalnya ya, jika ya dia tidak memiliki dua sikut. Ya, tidak ada sikutnya misalnya. Tidak ada sikut di tangannya itu, u'tubira qadruhuma ya, maka dianggaplah ukurannya. Jadi ukuran kedua sikut itu biasanya di mana posisinya ya, maka diperkirakan seperti itu. Wa yajibu ghuslu ma 'alal yadain, dan wajib ya mencuci apa yang ada di atas kedua tangan ya, min sya'rin ya, dari rambut ya. Terkadang di tangan kan ada bulu ya, bulu-bulu yang ada di tangan itu ya, maka dia juga termasuk ya ke dalam tangan itu. Wasil'atin, nah, sil'ah di sini maksudnya ini benjolan ya. Jadi kalau ada benjolan di tangan ya, maka dia juga sama ya, ikut dicuci ya, karena termasuk bagian dari tangan itu. Wa usbu'in zaidatin ya, dan jari-jari tambahan ya, artinya bisa aja kan orang itu jarinya lebih dari 5 kan, yang normal ya jari tangan itu ada 5 ya. Nah, bisa jadi ada orang yang ada tambahan jari kan ya, ada 6 gitu ya, ada jari tambahan. Nah,
ketika ada jari tambahan pun sama, dia juga harus dicuci, ya, karena termasuk bagian dari tangan. Itu usbu'in zaidatin. Usbu'in itu jama dari enggak, usbu'in mufrad ya, mufrad. Zaidatin ya dianggap muannas ya, usbu'in. Karena berpasangan ya, anggota badan yang berpasangan itu kan muannas. Wa adzafiro ya, dan adzafir jamak dari zufrun ya. Yaitu kuku ya, kuku-kuku ya, termasuk kuku-kuku juga yang nampak ya di luarnya, yaitu juga harus dikena air ya, tercuci. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin. Dan wajib ya menghilangkan apa yang ada di bawah kuku itu. Ya, apalagi kalau kukunya panjang gitu ya. Maka itu di bawahnya itu kalau ada kotoran-kotoran ya, maka dihilangkan, dicuci. Apa yang ada di bawahnya min wasakhin, dari kotoran, yamna'u usulal ma'i, yang bisa menghalangi sampainya air. Ya, jadi apapun yang bisa menghalangi sampainya air ya kepada anggota wudhu ini, ya, itu kulit ya, kemudian kuku gitu ya, maka itu harus dihilangkan. Kalau misalnya ada ya sesuatu yang menghalangi, yang membuat tidak sampainya air itu, ya kan, berarti dia belum melaksanakan perintah untuk mencuci tangan ini. Ya, sebagaimana dalam ayat ya jelas perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu perintah. Ya. Nah, ketika ada yang terhalang, berarti tidak melakukan perintah ini dengan sempurna, sehingga wudunya tidak sah. Kalau misalnya ada zat-zat ya di tangan itu yang bisa menghalangi sampainya air, ya kan? Gitu. Misalnya apa yang tidak membuat sampai air itu kayak tip-ek misalnya ya. Itu air kemungkinan tidak sampai, ya kan? Begitu. Jadi kita harus lihat dulu zat-zat yang nempel di tangan tuh, misalnya ya apakah air itu tembus ya tembus ke kulit, tapi tembusnya harus merata. Ya, harus tembus ya merata ke semua bagian tangan. Gitu. Kalau misalnya tembus tapi tidak merata, hanya sebagian yang tembus, sebagiannya tidak, nah itu berarti juga sama tidak sah wudunya. Ya kan? Gitu. Karena tidak semua bagian tangan terkena air. Karena yang namanya mencuci ya harus sampai semua air ke bagian-bagiannya. Ya, ini yang saya kira harus diperhatikan, ya kan? Begitu. Jadi harus dilihat ya zatnya. Nanti kalau untuk melihat zatnya apakah air tembus atau tidak, ya itu kembali kepada ahli ya, ahli di bidang masalah ilmu duniawinya. Karena dalam ilmu fikih juga ya memerlukan bantuan para ahli ilmu-ilmu keduniaan ya untuk mengetahui ya zat ini bisa tembus air atau tidak. Ya kan? Begitu, sehingga para ahli fikih yaitu dengan melihat realita yang seperti itu ya ini namanya disebutnya sebagai muqaddimah sugro ya. Jadi muqaddimah sugronya itu mengetahui zat sesuatu ya, jadi istilahnya itu tasawur ya, tasawur terhadap permasalahannya ya. Nah, ketika sudah jelas tasawur ya permasalahan sesuatu itu, ya kan, ya kemudian dikaitkan dengan muqaddimah kubro ya dari dalam syariat, maka dihasilkanlah natijah ya, kesimpulan.
Ya, karena dalam kaidah disebutkan ya hukmu syai'i far'un an tasawwurihi. Ya, hukmu syai'i far'un an tasawwurihi. Jadi menghukumi sesuatu itu adalah ya cabang ya atau apa namanya dampak ya hasil terhadap tasawur penggambaran terhadap sesuatu itu. Jadi akan mengikuti ya hukum itu ya kepada tasawurnya. Ya makanya tadi ya kalau tidak tembus air ya berarti hukumnya berarti menjadi tidak sah wudunya. Kalau memang tembus air dan merata tembusnya ya kan maka itu sah wudunya. Seperti itu ya. Nah, itu tentang mencuci kedua tangan ya. Ini permasalahan-permasalahan yang inti ya karena kalau fikih itu kan permasalahannya sangat luas ya. Nanti kalau kita mengkaji matan yang lebih tinggi lagi itu berarti nanti permasalahannya lebih banyak lagi. Jadi ada banyak permasalahan-permasalahan yang timbul yang dikaji ya lebih dalam lagi. Ini permasalahan yang masih apa namanya dasar yang masih inti ya intinya seperti itu. Nah kemudian Ar-Rabi yang keempat nanti kita sekaligus bahas dalil-dalilnya di tadhib ya sampai selesaikan dulu yang wajib dalam wudu. Yang keempat masuk ba'dir roksi mengusap sebagian kepala min zakarin au unta au huntha. Ya baik dari laki-laki ya perempuan dan apa namanya yang berkelamin ganda itu huntha itu ya bawaan. Itu bukan yang dibuat-buat ya panci yang dibuat-buat bukan. Tapi ini bawaan. Jadi bawaan lahir berkelamin ganda itu huntha. Nah ini memang nanti ada perbedaan ya pendapat dari kalangan ulama apakah mengusap kepala itu sebagian atau seluruhnya. Ya dalam mazhab Syafi'i ya yang resmi ya dalam mazhab Syafi'i itu adalah cukup mengusap sebagian. Bagaimana dalilnya nanti kita bahas di at-tadhib. Au masu ba'di sya'rin fi hadir ra'si atau mengusap sebagian rambut ya dalam batasan kepala ya jadi kan kepala tertutupi oleh rambut kan maka dengan mengusap rambut bahkan sebagiannya saja sudah mencukupi itu di dalam mazhab Syafi'i. Wala tata'ayyanul yadu lil masi ya bahkan tidak wajib ya tidak mesti tangan yang mengusapnya. Ya bal yajuzu bihi raqatin wa ghairiha. Tapi boleh dengan kain dan selain dan kain itu. Jadi tidak harus pakai tangan mengusapnya itu. Ya, bisa dengan kain atau yang lainnya. Tapi ya kadang repot ya kalau pakai kain yang lainnya. Ya sudah saja tangan yang selalu ada. Walau ghasala ra'sahu badala masiha zaza ya. Kalaulah dia mencuci kepalanya sebagai ganti dari mengusapnya boleh. Ya, kalau mau dicuci katanya boleh. Karena memang mungkin mencuci kan lebih besar daripada mengusap. Ya kan? Kalau mencuci diusap ya itu tidak boleh. Kalau yang harusnya dicuci diusap tidak boleh. Ya, kalau di sini mengusap dengan dicuci ya karena sudah terkena ya bagian mengusap itu kalau dengan mencuci. Lebih gitu ya mencuci itu daripada mengusap. Walau wadu ayadahul mablulata ya kalaulah meletakkan tangannya yang basah ya hanya diletakkan saja walam yuharika jaza ya tanpa digerakkan ya tanpa ia menggerakkannya itu juga boleh ya karena memang ukuran wajib itu kan adalah yang paling minimal gitu ya paling minimalnya begitu ya adapun yang lebihnya ya berarti nanti apa namanya lebih dari ukuran yang wajib
masuk kepada kategori sunnah. Ya berbeda nanti dengan ulama lain yang kalau mewajibkan mengusap seluruhnya, berarti nanti mengusap sebagian itu tidak sah. Begitu ya. Walaupun di mazhab Syafi'i juga karena ini adalah ukuran minimal yang wajib, tetapi mereka juga mensunahkan mengusap semua. Jadi kalau mengusap semua itu lebih utama. Ya, gitu. Ada kelebihan, ada tambahan sunnahnya. Ya kan? Begitu. Nanti di pembahasan yang sunnah-sunnah dalam wudu itu masuk. Ya, nanti dalam yang sunnah dalam wudu di mazhab Syafi'i juga masuk mengusap seluruh kepala. Ya, hanya bedanya di mazhab lain yaitu mazhab Malik dan Ahmad ya. Mazhab Malik dan Ahmad itu wajib seluruh mengusap seluruh kepala. Titik perbedaannya di mana? Yaitu dalam memahami ayat wudu itu. Bahkan yang berbedanya itu di huruf ba. Memahami makna ba. Ya wamsahu biru usikum. Ba itu maknanya apa? Timbullah perbedaan. Apakah mengusap sebagian atau seluruhnya. Ya, yang kelima. Ghusl rijlain ilal ka'bain. Ya, mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ya, in lam yakunil mutawaddi'u. Nah, ini juga sampai di sini juga bermakna ma'a, bersama dengan mata kaki itu. In lam yakunil mutawaddi'u labisan hulil khufaini ya, kalau orang yang berwudu itu tidak ya memakai khuf, ya, tidak memakai kedua khuf. Khuf itu sepatu yang bisa sampai ke atas ya, itu yang menutupi seluruh bagian wudu. Fa'in kana labisahuma, kalaulah dia memakai kedua khuf itu wajib alaihi masul khufain, wajib baginya ya untuk mengusap dua khuf. Ya, mengusap dua khuf itu kalau memakai khuf au ghuslu rijlain atau mencuci kedua kaki jadi pilihan. Kalau mencuci dua kaki ya dibuka berarti khufnya. Wajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin, dan wajib mencuci apa yang ada pada kedua kaki itu. Ya, min sya'rin dari rambut nih sama kayak tangan tadi. Ya, wasilatin dan benjolan. Silah di situ maknanya benjolan. Wa usbu'in zaidah ya, dan jari tambahan kalau ada jari tambahan di kaki gitu ya. Lebih dari 5 yang normalnya. Kama sabaqo fil yadain, sebagaimana telah terdahulu ya di dalam mencuci kedua tangan. Ya, kemudian yang terakhir wa tartibu ala ma dzakarnahu, dan berurutan tartib ya. Jadi kewajiban yang karena disebutkan di awal itu kan ada 6 ya. Jadi yang wajib dalam wudu ada 6. Nah, yang terakhir ini adalah berurutan dalam melakukan apa yang telah kami sebutkan. Ya, maksudnya dari mulai niat ya, kemudian mencuci wajah, mencuci tangan, mengusap kepala dan mencuci kaki. Jadi berurutan, harus berurutan. Ya, at-tartibu fil wudu'i ala ma ay al-wajhil ladzi dzakarnahu ya. Gitu. Cara yang telah kami sebutkan fi adil furud dalam menghitung atau menyebutkan yang wajib. Falau nasiya tartiba lam yakfi. Kalau dia lupa ya melakukannya tidak berurutan gitu ya. Ya, lupa urutannya, jadi dia melakukannya tidak berurutan, maka itu tidak mencukupi. Ya, walau ghasala arba'ata a'dha'in daf'atan wahidatan. Kalaulah ya dia mencuci ya 4 anggota wudu ya daf'atan wahidatan secara sekaligus. Ya, jadi kalau misalnya mencuci 4 anggota wudu itu secara sekaligus langsung dalam waktu yang bersamaan begitu, tidak berurutan dia, maka itu dianggap ya irtafa hadatsu wajhihi faqat. Ya, itu dianggap hilang hadas wajahnya saja. Jadi ya dianggap yang awalnya saja, yaitu wajah. Ya, jadi dianggap baru
mencuci satu ya anggota wudhu, yaitu wajahnya saja. Begitu. Nah, kita kaji dalil-dalilnya. Di kitab At-Tadhib ya. Fi adillati matnil ghayah wa taqrib. Dalil intinya sebagaimana kita tahu di surat Al-Maidah ya ayat 6. Ya wal aslu fi mas'uliyatul wudu bayani furudiha ya qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum minas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bayn. Marafiq jaman mirfaq ya wa huwa mujtami'u sa'iri wal ma'al adud ya tempat bertemunya antara sa'id itu tangan ini ya, ini sa'id ya. Sa'id, adud itu ini otot ya. Jadi bertemunya dua tangan ini di tengah-tengahnya sikut. Wal ka'bain, ka'bain dua mata kaki, musanna ka'ab ya, ka'bun. Musanna dari ka'ab wa humal azaman azmanin nati'ani minal janibain. Yaitu adalah dua tulang yang menonjol ya dari kedua sisi. Yaitu mata kaki kan ada dua ya, ada dua sisi di satu kaki itu kan, ya kan? Itu indah mafsolil saki mal kodam ya, itu apa namanya perbatasan antara betis dan kaki ya, apa bagian bawah ya, kaki bagian bawah telapak ya, telapak dan atasnya itu namanya kodam. Wa ila fi mawdi'ain bi makna ma'ana ini. Ya, jadi dan makna ila, kata ila tadi ilal marafiq ya dan ilal ka'bain. Ya, kedua ila tersebut di kedua tempat itu adalah bermakna ma'a. Begitu. Nah, nanti ada perbedaan ya di ulama lain, tapi jumhur mayoritas memahami ila di situ ma'a sehingga apa namanya sikut dan mata kaki itu masuk ya ke dalam yang harus wajib dibasuh ya kena air. Itu karena makna ilah di situ adalah bersama ya dengan sikut-sikutnya juga yang dicuci ya. Begitu walaupun makna ilah itu juga bisa bermakna goyah, batasan yang apa namanya bisa jadi tidak masuk. Begitu ada secara makna bahasa muhtamil ya, bisa berkemungkinan seperti itu. Ya, tetapi nanti ada yang menguatkan ya, menguatkan bahwa ilah ini bermakna ma ya dikuatkan oleh hadis. Wa yadkhulul milfaqan wal ka'ban fi wujubil ghusli ya. Wadalla ala dzalik. Nah, ini hadisnya yang menguatkan bahwa ilah itu bermakna ma. Marwahu Muslim. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 246 Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu tawaddoa bahwa Nabi berwudu faghasala wajhahu. Maka beliau mencuci wajahnya fa'asbaghal wudu'a, maka beliau menyempurnakan wudu. Tsumma ghasala yadahul yumna, kemudian beliau mencuci tangannya yang kanan hatta asyra'a, gitu ya, sampai apa namanya melebihi ya fil adud ya kepada otot tangan bagian otot. Berarti kalau mencuci tangan sampai beliau itu melebihi artinya berarti menunjukkan sikutnya juga dicuci. Gitu ya, karena beliau mencuci sampai ke hampir ke apa namanya otot tangan otot yang bagian atas ya berarti menunjukkan sikutnya juga dicuci. Sumaya dahul yusra hatta asra fil adud sama bagian kiri juga summa masaharosahu summa ghasala rijlahul yumna mencuci kaki yang kanan hatta asra fisak ya gitu sampai melebihi pada apa betis sampai ke betis. Berarti menunjukkan kedua mata kakinya juga kena dicuci. Ya, gitu. Summa rijlahul yusra hatta asra fisak sama ya, yang kirinya juga summa qala hakaza raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddo. Begitulah aku
apa namanya, melihat Rasulullah SAW berwudu, ya asyrafil adud wa asyrafis sak, maknanya maknahu adholal gusla fihima, memasukkan mencuci keduanya. Ya, jadi masuk dalam bagian mencuci. Jadi berdasarkan hadis ini makna ilah tersebut ya lebih kuat kepada makna ma'a. Ya. Walaupun yang kemudian mengatakan makna ilah ini tidak ya memasukkan sikut dan kedua mata kaki itu, mereka memahami bahwa di hadis ini apa namanya tidak menguatkan makna ma'a yang di ayat itu. Ya, jadi mereka memahaminya hadis ini itu masuk kepada ya itu sunnah saja, yang wajibnya gitu. Jadi hadis ini menunjukkan sunnah yang lebih daripada yang disebutkan dalam ayat itu, yang tidak mewajibkannya. Ya, begitu. Ya, kemudian juga sebetulnya secara bahasa pun ada kaidah bahwa batasan itu ya goyah itu ya kalau yang dicuci atau kalau batasan itu masuk ya kepada apa kepada yang dibatasi itu ya maksudnya tidak sejenis maka dia masuk gitu. Maksudnya misalnya gini, ketika disebutkan cucilah tangan sampai sikut. Nah, pertanyaan, sikut bagian dari tangan bukan? Bagian dari tangan kan? Nah, kalau bagian dari tangan berarti dia masuk. Ya, jadi masuk kepada perintah itu sama-sama dicuci. Begitu juga dua mata kaki. Ya kan, batasan itu masuk kepada jenisnya. Ya, dua mata kaki itu kan bagian dari kaki. Yang berarti ikut masuk. Ya kan? Tapi kalau batasannya bukan dari jenisnya, itu baru tidak masuk. Misalnya apa namanya? Tsumati musyama ilal lail. Sempurnakanlah saum sampai malam. Nah, malamnya ikut nggak saum? Enggak. Tidak, karena malam bukan bagian daripada siang kan gitu. Ya kan? Ya, ya. Misalnya coba kamu berjalan di lantai ini sampai ke tembok itu. Misalnya begitu ya, berjalan di lantai sampai ke tembok. Temboknya ikut dilangkahi tidak? Tidak Tidak. kan? Karena tembok bukan bagian dari jenis lantai. Gitu. Jadi batasan itu kalau masih dalam jenisnya, dia masuk. Kalau bukan jenisnya, tidak masuk. Nah, itu dari segi kebahasaan pun seperti itu. Jadi lebih kuat bahwa ilah ini bermakna ma'a ya, sehingga diwajibkan. Oke, itu ya. Kemudian biru'usikum. Nah, ini kemudian mengusap kepala. Kenapa menyimpulkan sebagian? Ai bijuz'in minha, maknanya dengan sebagian dari kepala. Nah, ini perbedaan memahami makna ba dalam ayat itu. Wamsahu biru'usikum. Ba itu apakah bermakna zaidah, tambahan, atau ilsoq ya, menempel, ya, atau maknanya adalah litab'id, sebagian. Ya, begitu. Nah, mazhab Syafi'i itu memilih bahwa makna ba ini tab'id, sebagian. Dan itu tidak bisa diingkari ya, dalam bahasa itu ada ba itu bermakna sebagian. Ya kan? Misalnya akhadtu bi saubihi. Ya, aku ya mengambil atau menarik bajunya. Misalnya akhadtu bi saubihi. Narik baju Bagian. kan tidak semuanya, sebagian. Ya. Jadi dalam bahasa Arab, ya, Imam Syafi'i itu beliau hujah dalam bahasa karena beliau ahli dalam bahasa Arab. Imam Syafi'i itu, ya, gitu. Tidak bisa kita mengatakan oh tidak ada bermakna sebagian. Suruh ada dalam bahasa Arab faktanya. Ya kan? Gitu. Jadi memahami ba itu sebagian, tapi sehingga apa namanya, yang wajib itu sebagian dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Hanafi gitu ya. Yang lainnya yang mewajibkan seluruhnya itu mazhab Malik dan Ahmad ya.
Nah, kalau yang memahami seluruhnya, mengucap kepala seluruhnya, berarti memahami ba itu maknanya zaidah saja, tambahan saja. Ya, tidak litab'in atau lil ilsaq untuk menunjukkan menempel. Nah, lalu apa penguat mazhab Syafi'i ini yang menunjukkan ba itu makna sebagian, yaitu berdasarkan hadis. Dikuatkan oleh hadis ya rawahu Muslim yang diriwayatkan oleh Muslim wa ghairu dan yang Al-Mughirah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu ya lalu mengusap ubun-ubunnya wa alal imamah dan terhadap sorbannya di atas sorban. Wan nasya muqaddamu ra'si ya ubun-ubun itu adalah bagian depan kepala wa hiya juz'un minhu dia adalah bagian dari kepala wal iktifau bil masyi 'alaiha dalilun ala anna mashal juz'i wal mafrud dan mencukupkan dengan mengusap di atasnya adalah menunjukkan mengusap sebagian itulah yang wajib wa yahsulu bi ay juz'in kana maka dan bisa terlaksana dengan mengusap bagian mana saja dari kepala itu. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu berapapun bahkan sehelai rambut pun gitu ya yang diusap itu sudah mencukupi dalam mazhab Syafi'i, tidak membatasi berapa. Ya kan? Kalau di mazhab Hanafi itu membatasi minimal seperempatnya itu ya. Seperempat kepala itu ada perbedaan dalam ukurannya. Ya kan? Wadalla ala parya ini dalil niat kemarin sudah kita bahas itu innamal a'malu binniyat. Ya, kemudian yang terakhir dalil tadi yang kita tambahkan sedikit untuk mengusap kepala. Mazhab Malik, mazhab Ahmad itu menyatakan wajib itu seluruhnya. Yaitu tadi ya memahami makna ba, ya juga dilihat dari praktek Nabi. Praktek Nabi dalam hadis justru kan menyebutkan bada abi muqaddami ra'sihi ya sumaradahu ila qafahu kemudian ya ordahu ila makani ladzi bada amin kan begitu. Jadi Rasulullah itu ketika berwudu beliau memulai dari bagian depan kepala lalu ditarik ke belakang, tarik lagi ke depan gitu ya. Nah, berarti apa yang dilakukan oleh Nabi itu menunjukkan beliau mengusap seluruh kepala. Yang dilakukan oleh Nabi itu. Makanya dalam mazhab Syafi'i tidak mengingkari justru yang lebih afdal, lebih utama seluruh. Ya kalau kita bisa melakukan seluruhnya itu lebih baik. Untuk al-khuruj minal hilaf ya, keluar daripada hilaf itu mustahabun. Ya sudah. Begitu ya. Kalau nanti yang benarnya itu misalnya harusnya seluruhnya, kita kan sudah melakukan. Ya, melakukan yang wajib gitu. Ya sudah usap saja semuanya. Begitu ya, baik itu di mazhab Malik, mazhab Ahmad itu wajib ataupun di mazhab Syafi'i itu juga lebih utama. Dan itu juga praktek langsung dari nabinya seperti itu. Ya, gitu. Tapi memang dipahami bahwa yang dilakukan oleh Nabi kan tidak serta-merta menunjukkan wajib. Bisa menunjukkan sunnah. Begitu. Nabi kan manusia. Yang dilakukan Nabi itu kalau dia menjelaskan ya merinci yang kemujmalan yang perintah yang mujmal itu masuk ke wajib ya kewajiban yang mujmal begitu. Kalau merinci yang sunnah mujmal yang sunnah ya berarti dia sunnah ya itu ada rincian yang dilakukan oleh Nabi itu bisa menunjukkan hukum apa itu ya. Yang terakhir tentang tertib, apa dalil harus tertib? Nah, ini ada kesalahan. Misalnya di Bidayatul Mujtahid disebutkan perbedaan memahami makna wau, ya kan? Di situ kan faksiru wujuhakum wa aidi ada wau. Apakah wau itu bermakna urutan ataukah tidak? Ya, dalam bahasa Arab ya itu yang kuat, yang jelas, yang benar bahwa wau itu tidak menunjukkan urutan. Dia hanya menunjukkan al-jam'u saja, mengumpulkan saja. Ya, jadi hanya mengumpulkan berbagai hal wau dan begitu. Tidak menunjukkan urutan. Ya, sehingga kalau berdalil dengan huruf wau menunjukkan urutan itu adalah salah.
Dan Imam Syafi'i tidak mengatakan itu sama sekali. Ini hanya ikhtiarnya Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi dalam kitab beliau Al-Hawil Kabir itu menyebutkan waw itu bermakna tartib, itu salah dalam bahasa. Ulama-ulama yang tidak menyetujuinya. Bahkan Imam Syafi'i juga tidak. Ya, tidak mengatakan bahwa waw itu litartib, nggak ada. Waw itu hanya jam'u saja. Lalu dalilnya bukan itu. Dalil yang menunjukkan wajibnya tertib sebagaimana dicantumkan oleh Imam Nawawi di sini di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab wa Ihtajal Ashab. Ya, ashab kami dalam mazhab Syafi'i berhujjah minas sunnah, dari sunnah, minal bil hadis sahihah, dengan hadis-hadis yang sahih al-mustafidhah yang banyak, an jama'ati minas sahabat, dari jamaah sekelompok sahabat, fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu ma safuhu murattaban, dan semuanya itu mensifati wudunya Nabi itu secara tertib. Dalam seluruh riwayat dinyatakan bahwa selalu gitu ya, wudunya itu urutannya begitu. Maka kasrotihim, bersama banyaknya mereka, wa makasrotil mawatin, banyaknya tempat alati ro'auhu fiha yang mereka riwayatkan padanya, wa kasrotuh tilafihim bisifati, banyak ada perbedaan dalam sifat-sifat, apakah satu kali, dua kali, tiga kali, dan yang selainnya. Ya, dan selalu berurutannya sama. Begitu. Walam yathbut fihi ma tilafi anwa'i sifat ghairu murattabah. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan tidak adanya tertib. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam bayanun li wudu'il ma'mur bihi, dan pekerjaan Nabi itu adalah penjelasan bagi wudu yang diperintahkan. Nah, ini adalah bayan mujmal yang wajib itu. Jadi sehingga masuk kepada wajib. Walau jaza ya tarkut tarkib, kalaulah boleh tidak berurutan, la tarokahu fi ba'dil ahwal. Niscaya beliau meninggalkannya di sebagian kondisi, di bayanil jawaz, karena untuk menjelaskan kebolehan, kama tarokat tikrar fi awqat, sebagaimana beliau tidak mengulang di sebagian waktu, ya, artinya boleh sekali, dua kali, tiga kali, itu kan dilakukan oleh Nabi. Tapi kalau tidak berurutan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ini yang pertama dalilnya. Yang sebenarnya bisa kita tambahkan dalilnya, yaitu hadis ibda'u kama bada Allah, gitu ya. Ya, mulailah dengan apa yang Allah mulai. Walaupun ini kaitannya dengan haji, tapi juga bisa diterapkan dalam wudu ini. Memulailah dengan apa yang Allah mulai, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya, urutannya begitu. Kemudian Allah menyebutkan di Al-Quran ya, secara berurutan urutannya itu, walaupun bukan dari makna wawunya, ya. Yaitu misalnya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum. Itu kan antara mencuci, ya, mencuci wajah, mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki. Ya, kalaulah boleh tidak berurutan, harusnya menggabungkan yang mencuci dengan mencuci. Baru yang mengusap dipisah gitu. Tapi ini kan mengusap kepala di tengah-tengah, lalu setelahnya mencuci kaki, terpisah. Nah, ini menunjukkan, ya, urutan seperti ini yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini menunjukkan bahwa ada makna tartib di situ, ada, ya, berurutan. Begitu, ya, insyaallah sudah jelas ya dalil-dalil yang kita bahas. Karena memang ilmu fikih itu tidak hanya tahu kesimpulan, tapi harus tahu dalil, ya, berusaha memahami dalil. Itu biadil latiha tafsiliyah, ya, dengan dalil-dalil yang terperinci. Wallahu a'lam bishawab, ya, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan penjelasannya. Sebelum diakhiri, mungkin dari ikhwah sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan yang tadi dibahas. Dipersilahkan. Ustaz, kalau mencucinya tiga kali Ustaz, kemudian dalam anggota badan yang sama kita pijat-pijat atau seperti tadlik gitu Ustaz. Karena untuk meyakinkan airnya itu mengalir atau sampai seperti ditumit Ustaz, itu kadang kalau cuma dialiri itu masih kering. Terus apakah itu termasuk zaidah tambahan mengusap-ngusap yang lebih dari 3 kali atau gimana Ustaz? Boleh dong, di mazhab Syafi'i juga disunahkan untuk memijit-mijit, ya, itu sebagai al-khuruj minal hilab,
keluar dari perbedaan pendapat, karena di mazhab Malik itu harus memijat-mijat itu. Jadi tidak hanya mengalirkan air, tapi betul-betul di tekan begitu ya. Gitu. Justru itu sunnah ya dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Malik itu wajib. Ya, jadi wajib untuk menekan-nekan si anggota wudu ya, begitu. Itu walaupun dengan melewatkan tangan kita ke anggota wudu begitu ya, tanpa ditekan juga itu sudah mencukupi sebetulnya. Itu khususnya dalam mazhab Syafi'i. Jadi boleh, bahkan lebih baik gitu ya, sunnah. Dengan dipijit-pijitkan. Begitu. Dipijit ya. Ya, Pak. Dipijit dan digosok itu saja. Iya, Atau gitu. Iya. Karena digosok, ditekan. Pernah juga diharamkan karena lebih dari 3 kali katanya seperti itu. Mungkin memakai madhab Hambali saja yang seperti itu. Allah mana belum. Baik, terima kasih Pak Sandi atas pertanyaannya. Yang lain dipersilahkan, barangkali ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya izin bertanya, barangkali bisa dicerahkan terkait dengan penggunaan dalil umum sebagai pendalilan dari sebuah amal ya. Contoh, ketika niat itu menjadi bagian daripada kewajiban dari sebuah amal, baik wudu, kemudian mungkin ibadah yang lain, itu menggunakan dalilnya bukan dalil terkait wudu. Misalnya barang siapa segala inamal amalu biniat, itu kan asbabul wurudnya sebetulnya terkait dengan hijrah, tidak terkait dengan wudu. Nah, kemudian diaplikasikan dalam setiap amal ibadah yang lain. Jadi tidak menggunakan dalil khusus, istilahnya itu, karena trennya sekarang harus ada dalil khusus. Kemudian tadi juga menggunakan dalil abda'u bima pada Allah, mulai yang dimulai oleh Allah, juga terkait dengan haji, tidak terkait dengan wudu. Ini penggunaannya sebagai bentuk kias, ataukah memang ada dawabit, kalau dalil umum boleh digunakan untuk hal ini gitu. Mau sepakat para ulama itu kan boleh menggunakan kewajiban niat itu dari hadis tentang niat hijrah gitu. Nah, dawabitnya seperti apa gitu. Kadang-kadang ini agak susah gitu ya bagi terutama tolab. Disepakati bahwa dalil umum, ketika kita menemukan dalil umum itu maknanya pertama bisa amun bakin ala umumihi, ya, umum yang tetap di dalam keumumannya gitu ya. Ada juga yang amun yuradu bihil khos, umum tapi yang dimaksudnya adalah khusus. Ya, ada amun maksus, umum yang dikhususkan. Nah, dalil bahwa lafaz umum dipahami dengan keumumannya itu adalah disepakati oleh para ulama. Ya, gitu. Bahkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya kan, ibroh yang diambil itu dengan umumnya lafadznya, bukan sebabnya yang khusus. Ya, jadi ada sababun nuzul, ada sababul wurud ya dari hadis itu tidak semata-mata kemudian mengkhususkan hukum yang ada di situ selama lafadz yang diucapkannya itu umum. Ya, apalagi kalau misalnya belum tentu itu sebabnya. Seperti yang Pak Ruli tadi katakan, ninamal amalu biniat, sebabnya adalah hijrah, itu salah. Maka dibantah oleh Ibnu Hajar ya dalam Fathul Bari, itu bukan sababul wurud Rasul mengucapkan innamal a'malu binniyat itu adalah hijrah, bukan. Atau yang
sabul urudnya itu ada yang hijrah karena Ummu Qais itu ya, karena hijrah berkaitan dengan hijrah itu kan begitu. Nah, ketika menyebutkan setelahnya hijrah itu hanya contoh saja. Karena yang di awal kan justru Rasulullah menyebutkan secara umum, innamal a'malu binniyat umum. Baru setelahnya disebutkan tentang hijrah, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu, itu contoh saja. Tidak membatasi bahwa niat itu. Jadi dilihat innamal a'mal itu kan umum. Ya kan? Gitu. Amal itu umum. Sehingga wudhu, mandi dan seterusnya itu masuk ke dalamnya. Itu saya kira ini hujah ini jelas bahwa yang umum dipahami dari keumumannya. Begitu ya. Itu mungkin tadi ada yang keduanya nggak pertanyaannya? Intinya sama yang abda'u kama ba'da Allah. Oh iya, itu juga sama ya, bisa digunakan dalilnya karena itu tadi dari sisi lafaz kan ya umum gitu ya, ibda'u kama ba'da Allah. Jadi diambil dari lafaz umumnya itu. Begitu, barangkali cukup dulu ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Ruli atas pertanyaannya. Dan ikhwas sekalian, kira cukup untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan penjelasan pada kita semua pada pagi hari ini. Jazakallah khairan kepada ikhwas sekalian pun yang telah hadir pada pertemuan hari ini. Marilah kita tutup dengan membacakan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.